Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala. Kemudian pemirsa, salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala juga telah hadir menemani kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Keluarga sehat semua Ustaz ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz juga keluarga dimanapun berada Ustaz ya. Ya, tentunya doa yang sama kita tujukan kepada kaum muslimin di mana saja berada di negeri Nusantara yang kita cintai ini, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dan dijaga dari setiap kejahatan atau kejelekan atau apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19 begitu. Nah, Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah nasihat pembuka dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala. Ya, silakan Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, kita senantiasa memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kemudahan yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ikhwatul iman kaum muslimin, kita sekarang ini berada di penghujung tahun 1441 Hijriyah, di penghujung bulan Dzulhijjah. Artinya bulan yang akan kita hadapi adalah awal dari tahun 1442. Tentunya seorang muslim hendaklah senantiasa mengintrospeksi diri, senantiasa muhasabah dan memohon kepada Allah agar memberikan yang terbaik dalam setiap kondisi dan keadaan. Hendaknya senantiasa kita berdoa kepada Allah agar teguhkan hati kita di atas keimanan, ketakwaan dan kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Sesungguhnya yang paling sulit mempertahankan dalam hidup ini adalah keistiqomahan di atas ketaatan dan amal soleh. Melakukan ketaatan tentu lebih ringan dari mempertahankan ketaatan itu. Oleh karenanya, senantiasa kita berdoa kepada Allah, doa yang senantiasa banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga doa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum kita salam dari salat kita, mengakhiri salat kita, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keistiqomahan ke dalam hati kita semua dan menjadikan kita orang yang mendapatkan kemudahan di dalam melakukan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itulah tadi pemirsa nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala. Dan pemirsa, kami menginformasikan kepada Anda bahwa live interaktif keimanan, doa dan zikir ini dapat pula Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang,
Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, Ustadz, sudah ada penelpon pertama, Ustadz. Ya, nah. Ya, kita angkat Silakan, terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa warahmatullahi di mana, Ibu? wabarakatuh. Saya Bu Laili Ustaz dari Bekasi. Ibu Laili di Bekasi, silakan Ibu. Ustaz mau tanya, dalam suatu komunitas ibu-ibu arisan itu saya suka sering disuruh mimpin doa. Nah terus doa apa ya Ustaz yang bisa saya saya sampaikan ke para ibu-ibu itu? Terus hukumnya bagaimana Ustaz? Ya. Doa kalau bareng-bareng di acara suatu komunitas arisan kayak gitu. Sering Ustaz saya bingung mau ngomong iya hukumnya gimana, ngomong nggak iya itu kayak bunga aja kok masa ditolak kayak gitu. Nah. Gimana Ustaz itu aja Baik. Ustaz. Cukup Ibu Laili ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Laili, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi berdoa ya secara berjamaah di acara mungkin ya arisan atau yang sejenisnya. Apakah seperti itu diperbolehkan? Kemudian apa saja doa mungkin kalau seandainya diperbolehkan? Yang pertama, kalau yang demikian itu bukan menjadi ya sebuah tradisi atau kebiasaan yang secara rutin dilakukan, ya maka insya Allah tidak ada masalah, ya karena hanya berdoa. Seperti mungkin selesai seorang memberikan tausiah, dia berdoa ya untuk dirinya dan para pendengar atau mungkin yang hadir. Begitu juga mungkin ya begitu dia duduk di majelis setelah banyak berbicara ya bertukar pemikiran dan juga saling diskusi, kemudian dia akhiri majelis dengan doa kafaratul majelis ya. Sebatas hal itu tidak ada masalah. Tapi kalau diyakini bahwa setiap ya ada arisan harus ya ditutupi dengan doa, ya, kemudian harus secara berjamaah, ya semua itu diyakini sebagai suatu kelaziman, ya ini tidak boleh seperti itu, ya tidak boleh. Karena memang tidak ada tuntunan setiap ada pertemuan harus berdoa dipimpin, nggak ada. Kendati Nabi menjelaskan bahwa dalam menutup sebuah majelis tersebut hendaknya membaca doa kafaratul majlis tadi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena banyak terjadi dalam majelis tersebut mungkin perkataan, pembicaraan yang kurang tepat atau mungkin yang keliru, maka dengan doa kafaratul majlis tadi itu ya menghapus atau mungkin membersihkan dari berbagai keliruan tadi. Nah, adapun jika sesekali berdoa, maka sampaikan doa yang berkaitan dengan seluruh kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, mohon hidayah kepada Allah, mohon keampunan, mohon dibimbing pada kebaikan. Ya tidak ada masalah. Bisa dengan bahasa Arab lebih utama, tidak bisa dengan bahasa Indonesia. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Ibu Laili di Bekasi. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan kedua Ustaz. Nah, datang dari hamba Allah melalui media sosial Dewan Fatwa. Akan tapi alhamdulillah sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Iya, kita silakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Wahyu di Tegal. Wahyu di Tegal, silakan Bapak. Ya ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya nih kaitannya dengan zikir petang dan pagi itu kan waktunya sampai kapan ya untuk di pagi harinya sama sore harinya? Terus kadang Ana bingung, sebenarnya pengen baca Al-Quran juga, tapi antara zikir petang dan pagi itu lebih baik zikir petang paginya dulu atau baca Quran dulu. Nah, gitu aja Ustaz. Jazakumullah khair. nah. Baik, terima kasih Bapak Wahyu di Tegal ya. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik Pak Wahyu ya atas pertanyaannya. Semoga antum senantiasa mendapat pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zikir di pagi dan petang hari, ya
Allah perintahkan kita untuk ya bertasbih, berzikir, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukrah yaitu pagi hari, kemudian asila di petang hari. Nah, waktunya di pagi hari adalah setelah terbit fajar sampai terbit matahari. Setelah terbit fajar sampai ya terbit matahari. Tentunya bila kita ya salat berjamaah di masjid atau musalla, setelah berzikir ya di penghujung salat fardu, kemudian setelah itu kita membaca zikir di pagi hari. Adapun di sore hari yaitu setelah asar sampai terbenam matahari. Seandainya ya dalam sebagian kondisi dan keadaan karena kesibukan tidak sempat dibaca ya, kecuali telah masuk ya maghrib atau mungkin dah sore, dah tenggelam matahari, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah dibaca. Ya, yang penting tidak ditinggalkan. Tidak bisa semua dibaca, sebagian. Penting tidak ditinggalkan karena kita mengetahui bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga dan membaca zikir pagi dan petang hari tersebut. Dan itu luar biasa ya keutamaannya dan efeknya bagi kehidupan seorang hamba. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah baca Quran dulu ya atau zikir? Sebenarnya ya melihat kondisi seseorang. Bila seandainya ya waktu yang tersisa masih panjang, maka dia baca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian setelah itu berzikir. Karena kalau berzikir, kalaupun dibaca semua ya zikir pagi dan petang hari itu ya kurang lebih 10 menit atau mungkin 15 menit. Ya. Maka dia selesai membaca. Tapi seandainya waktu sudah sempit, ya mungkin tinggal 5 menit atau 10 menit, ya, maka dalam kondisi seperti itu, dahulukan zikirnya. Ya, karena itulah waktunya. Karena di waktu zikir sepagi tadi, itu waktunya. Kalau sudah terbit matahari, berarti sudah masuk siang. Begitu. Atau terbit matahari, berarti waktunya telah selesai. Sementara membaca Al-Quran kapan saja. Nah, ini harus perhatikan. Jadi keutamaan ibadah atau zikir dan doa tadi ditinjau juga dari waktu, dari sisi waktu dan tempatnya. Tatkala zikir di pagi dan petang hari, maka yang utama kita baca zikir itu dulu. Baru saya baca Al-Quran. Nah, begitu juga di asar, ya waktu asar. Nah, jadi ini harus perhatikan. Kemudian tadi juga masalah, ya udah pertanyaannya satu ya, artinya apa yang lebih utamakan Al-Quran atau tidak. Jadi kondisi seseorang ya maka dia dahulukan, diutamakan apa yang harus diutamakan. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, tadi Ustaz ada sempat menyinggung kalau misalkan tidak sempat baca semuanya, kita baca sebagian. Nah, sebagiannya itu yang mana Ustaz? Ya, sebagian ya apa ya? Kalau kita mengatakan sebagian berarti apa yang mampu kita baca. Ya kan? Bukan dalam artian kalau seandainya jumlah zikirnya mungkin 10 zikir kemudian harus 5, enggak mesti. Ya apa yang mampu kita lakukan. Sebab intinya ya ibadah tersebut kembali pada kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi intinya jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Itu yang harus diperhatikan. Karena suatu ketaatan bila ditinggalkan itu biasanya akan menimbulkan ya efek yang lain negatif, terasa ringan untuk meninggalkan pada hari selanjutnya, hari ketiga begitu lagi, sehingga menjadi lupa, jadi kebiasaan. Tapi amal ibadah dan ketaatan yang terus menerus kontinu kendati sedikit itu terus akan menjadikan seorang itu beramal, akan terus motivasi dia. Nah, ini harus diperhatikan, jangan tinggalkan sama sekali. Nah, tentu yang paling utama membaca zikir-zikir tersebut ya secara sempurna. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk Bapak Wahyu di Tegal. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan tadi dari hamba Allah melalui media sosial Dewan Fatwa. Iya. Ustaz, apa hukum pelet atau guna-guna dan apa hukumnya pernikahan yang terjadi akibat korban pelet atau guna-guna itu Ustaz? Dan bagaimana cara mengobatinya? Adakah cara selain ruqyah Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, hukum pelet dan juga yang guna-guna seperti itu bagian dari sihir tentunya. Ya, bagian dari sihir. Jadi ini jelas diharamkan
Karena sihir perbuatan yang haram, ya, termasuk perbuatan syirik. Jadi sihir itu dengan media ya syaitan. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antara macam-macam sihir itu ada namanya as-sarfu wal atfu. Sarfu itu memalingkan seseorang dari orang lain, atau al-atfu menyebabkan orang lain ya suka atau cinta kepada seseorang. Seperti itu. Ya seperti pelet dan juga guna-guna tadi. Ini jelas sihir, jelas diharamkan. Ya, pelakunya adalah sahir, jelas diharamkan, ya. Dan itu biasanya dengan media syaitan, ya. Seperti itu. Makanya jelas diharamkan. Lalu bagaimana kalau terjadi pernikahan dengan disebabkan hal itu? Dan bila pernikahan tersebut ya ada akad, ada ijab qabulnya, kemudian ada saksinya, ada walinya, secara hukum syar'inya sah. Secara hukum syar'inya sah. Nah, maka bila seorang melakukan pernikahan dengan rukun yang telah terpenuhi, sah. Tapi bila terjadi setelah itu ya permasalahan disebabkan sihir tadi, maka dia berusaha meruqyah dirinya. Meruqyah dirinya ya dengan membaca ayat Al-Qur'an, terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla kesembuhan tadi. Karena demikian itu ya bi'inillah akan sembuh dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang harus dilakukan. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz, adakah cara pengobatan selain dari ruqyah itu, Ustaz? Ya, tidak ada selain dari ruqyah. Ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun mendatangi juga penyihir yang lain, meminta mantra kepada yang lain untuk mengetahui siapa yang menyihir dia, ini juga tidak dibenarkan. Karena tidak boleh kita mengobati sihir dengan sihir. Tapi memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seorang bila diuji dengan seperti itu, dia bersabar dan memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perlu diketahui, bila dia mendapatkan kesulitan atau sakit disebabkan hal yang demikian itu, dan dia juga sabar dan berusaha mengobati dan sabar menghadapi hal itu semua, maka tentunya hal demikian itu akan juga mengangkat derajatnya, akan menjadi kafarat baginya, ya, menghapus dosa-dosanya. Karena hadis disebutkan tidak satu pun yang menimpa seorang muslim sakit, capek, letih, kemudian gundah gulana dan juga hal-hal yang menghantui pemikirannya, bahkan sampai tusukan duri, itu akan menjadi kafarah terhadap dosanya. Maka dia bersabar, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan mendatangi penyihir yang lain, karena tidak boleh ya mengobati sihir dengan cara sihir. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara kita yang bertanya melalui media sosial Dewan Fatwa Al-Irsyad. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung, Ustaz. Ya, nah. Kita persilahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rosmini dari Bu Rosmini. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami ingin bertanya, ini ada bacaan apa zikir, apa dibaca istitah, apa dibaca apa ya doa ya. Ini saya baca, apa benar apa salah bacaan saya, nanti tolong ya Ustadz ya. Dibenarkan. Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa robba Israfila a'udzubika min haronar apa mina haronar wa min ngadzabil qabr. Baik, sudah Ya. Ibu. Itu Ustaz. Ini apa untuk zikir, apa untuk berdoa, apa untuk istitah? nah, baik. Begitu aja Ustaz. Terima Ya, kasih. nah. Terima kasih Ibu Jazakumullah Rusmini. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmini, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi doa yang kurang lebih yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan beliau, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil gitu, kemudian a'udzubika min harrin nari wa adzabil qabr gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang artinya ya Allah, Rabb yang menciptakan Jibril atau Israfil dan Mikail, Kau berlindung kepadamu dari panasnya api neraka dan juga azab kubur. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bertawasul dengan Allah yang menciptakan Jibril, Mikail, Israfil, 3 malaikat yang agung di sisi Allah. Nah, apakah ini dibaca sebagai doa atau dzikir atau istiftah? Ya, wallahu a'lam, ya, sebatas pengetahuan saya yang sangat ya
tentunya singkat sekali. Doa istiftah yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus di waktu salat malam itu redaksinya ya sebagai berikut: Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Itu memang dibaca Nabi di waktu salat malam ya. Selain juga istiftah yang lain ya, wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin, kan begitu, inna salati wa nusuki wa mahyi, sampai akhir dan cukup panjang juga. Itu dibaca Nabi SAW. Dan boleh juga istiftah yang biasa kita baca di salat fardu. Adapun redaksi yang disampaikan Bu Rusmini tadi, wallahu a'lam ya, sebatas yang apa yang kita baca dari zikir, tidak dapatkan redaksi yang seperti itu yang dibaca di istiftah ya. Akan tapi kalau secara maknanya tidak bertentangan, karena berlindung bertawassul dengan Allah yang menciptakan Jibril, Mikail, Israfil, kemudian berlindung ya kepada Allah dari panasnya api neraka dan azab kubur. Bisa baca doa ya, doa kapan saja bisa ya. Tapi secara istiftah, wallahu a'lam, saya tidak mendapatkan redaksi seperti itu yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk Ibu Rusmini di Pacitan. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kalau mendoakan jelek kepada seseorang karena zalim Ustaz? Contohnya dia karena berhutang, hitungannya udah 1 tahun lebih tapi tidak mau mengembalikan, dan kalau dicek contohnya emang ada penghasilan tapi orang itu tidak mau mengembalikan, dan ini bukan 1-2 orang, mungkin sekitar 10 orang. Satu lagi Ustaz, yang orang satu lagi zalim benar-benar karena emang udah pasti ada penghasilan tapi tidak pernah mau store gitu Ustaz. Bolehkah misalkan orang zalim seperti ini mohonkan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kau laknat, atau seperti apa contohnya Ustaz supaya saya bisa berusaha untuk hati. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hamba Allah ya di Jakarta, barakallahu fiik. Bapak yang bertanya, semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya. Secara prinsip orang yang terzolimi ya boleh-boleh saja. Kenapa demikian? Sebagai bukti ya Rasul mengatakan ittaqi da'watal mazlum ya, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dan waspada dari doa orang terzolimi, kan enggak ada pembatas, terkabulkan begitu. Berarti di sini dia terzolimi itu berdoa kepada orang yang menzolimi dia. Jadi secara prinsip ya, secara prinsip tidak ada masalah. Tapi permasalahannya mana lebih utama? Kita doakan dia binasa hancur, apalagi ini permasalahan urusan dunia ya, urusan dunia, masalah harta dan yang lainnya ya. Atau kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya dan menyadari bahwa hutang tersebut kemudian dia kembalikan ya, seperti itu. Berdoa agar dia itu memahami bahwa hutang ini adalah hutang, harus dibayar, dan bila seorang meninggal kemudian berhutang maka terkatung-katung nyawanya, kan begitu, rohnya. Nah, seperti itu. Maka lebih baik Bapak doakan kebaikan ya, karena harta bukan insyaallah harta ya bisa didapatkan, dan juga kalaupun tidak dibayar oleh mereka, dan bila Bapak mengikhlaskan itu untuk mereka, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Ini kemudian di antara juga ya sifat seorang mukmin ya, tidak sepantasnya dia suka ya berdoa melaknat atau kejelekan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, dizalimi dalam urusan agama, tapi Rasul tidak mendoakan kejelekan, tapi mengatakan Allah mahdihim, apalagi dalam urusan dunia, harta kita. Nabi dalam urusan agama disakiti, dilempari ya,
sampai luka kaki beliau. Begitu. Kemudian Jibril datang. Ya Muhammad, saya datang dengan membawa malaikat gunung. Apakah kamu mau ya malaikat gunung itu menimpakan kepada mereka ya kabilah suku Thaqib di Taif sana agar mereka binasa? Itulah urusan agama. Rasul mengatakan jangan. Tapi aku berdoa mudah-mudahan mereka ya mendapat hidayah dan lahir dari tulang sulbi mereka, dari rahim-rahim ibu atau sisi mereka orang yang beribadah kepada Allah. Terbukti. Nah, oleh karena itu yang lebih utama ya kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah dia tidak baik, maka memohon kepada Allah yang terbaik. Memohon kepada yang terbaik. Tidak dapat dengan seperti itu insya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita ya, dan rezeki kita bisa didapatkan dengan cara yang lain juga yang insya Allah bila selalu kita bertakwa, beriman kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, insya Allah kemudahan itu pasti datang. Seperti itu. Jadi saya pesankan ya, lebih baik Bapak banyak berdoa kebaikan bagi mereka, semoga mereka sadar dan mendapatkan hidayah. Bila mereka mendapat hidayah dan sadar dengan doa Bapak, maka Bapak juga akan mendapatkan pahalanya. Dan itu lebih baik daripada harta dunia yang akan sirna dan akan kita tinggalkan. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara kita di Jakarta. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari hamba Allah tadi yang bertanya melalui media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah lurusnya manhaj berbanding lurus pula dengan tingkat keimanan seseorang Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, nah. Jadi apakah lurusnya manhaj? Manhaj itu kan bahasa Arab, artinya apakah lurusnya, benarnya ya pola hidup seseorang, landasan hidup seseorang, konsep hidup seseorang juga berkaitan dengan ya tingkat keimanan dan ya ketaatannya. Ya, tidak diragukan ya bahwa korelasi antara pemahaman yang benar ya antara keimanan, konsep hidup yang benar dengan keilmuan ya dengan ketakwaan ini memiliki korelasi. Maka seorang semakin dia berilmu, semakin dia beriman, itu akan terlihat terimplementasi dalam keseharian dia, dalam pemahaman dia, dalam ya ketakwaannya dan dalam akhlaknya yang mulia. Nah, karena iman itu akan membuahkan buah yang manis. Ya, akan melahirkan amal yang saleh, akan melahirkan akhlak yang mulia, akan melahirkan ya perilaku dan sikap yang baik. Itulah manhaj hidup seseorang. Nah, itulah bagaimana dia berinteraksi kepada Allah, pada sama manusia, pada dirinya. Nah, seperti itu. Maka bila dia yang beriman, dia berilmu, maka dia akan menjauhi perkara-perkara yang terlarang, baik dari syubhat dan syahwat. Maka dia akan selalu berjalan di atas jalan yang benar tadi. Bila dia berilmu, dia akan mengetahui al-haq, dan ilmu bagian dari keimanan tadi. Bahkan ya ilmu yang benar akan melahirkan keimanan yang benar. Maka dia akan waspada dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, baik dalam urusan akidah atau ibadah. Maka dia akan manhajnya akan lurus, dia waspada. Begitu. Jadi intinya memang tidak dipungkiri korelasi antara benarnya keimanan, tingkat keimanan semakin tinggi juga akan mempengaruhi ya, kebaikan manhaj ya pola hidup atau konsep hidup seseorang dalam menjalani atau dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Itu tadi jawaban untuk hamba Allah ya. Baik Ustaz, selanjutnya ini pertanyaan datang, ada 3 pertanyaan datang dari saudara Tanzil di Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah diterima sholatnya seseorang apabila dia sholat dalam keadaan isbal? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita agar bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga Ustaz, berapa jumlah yang benar dalam membasuh kepala dan daun telinga Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara kita Tanzil ya dari mana tadi? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Barakallahu fiik.
Jadi apakah diterima solat seorang yang solatnya isbal? Ya. Secara hukum, ya, solatnya sah. Ya. Jika solatnya sah, ya, tak gugur kewajiban tadi. Taib. Akan tapi secara dari sisi keutamaan, tentunya dia melakukan hal yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan bahwa menyelisih sunnah itu hal yang berdosa. Ya. Isbal dilarang di dalam solat atau di luar solat. Nah, dalam hadis sebutkan ya bahwa matahtal ka'baini finnar. Ya, jadi pakaian yang di bawah mata kaki berarti itu finnar. Ini ancaman. Nah, baik di waktu solat atau di luar solat. Dan bukanlah syaratnya sah solat dia harus ya tidak isbal. Tapi jelas menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya salatnya ya kalau memang terpenuhi rukunnya, wajib-wajibnya dan bacaan yang disyariatkan, ya maka salatnya sah. Dia na'am. Salatnya sah, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan telah gugur kewajiban salat tadi. Nah, telah terlaksana maksudnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masalah khusyuk ya beribadah. Jadi bagaimana khusyuk beribadah? Perlu diketahui bahwa khusyuk itu amalan hati. Maka agar hati menjadi khusyuk, maka kita harus benahi hati dan juga ya sucikan hati. Karena bagaimana hati akan khusyuk kalau hati ya diselimuti dengan noda ya telah berkarat disebabkan noda dosa dan berbagai syahwat ya dan kemunafikan dan riya. Nah, maka tidak akan mungkin khusyuk. Maka hati diperbaiki, diintrospeksi. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat bagi hati. Bahkan gizinya hati seorang. Bila dia jauh dari Al-Quran, itu hatinya akan gersang. Ya. Hatinya akan sakit. Akan mudah ternodai. Dan juga sebagai indikator hati bersih adalah banyak baca Al-Quran. Nah, dengan banyak berzikir, hati akan menjadi tenang dan ketenangan akan melahirkan kekhusyukan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Naam. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Alam ya'ni alladziina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman hati mereka menjadi lunak ya, menjadi lembut dengan berzikir dan juga apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran itu Al-Quran. Jadi Al-Quran, baca Al-Quran dan zikir bukan hati menjadi lembut ya, tidak keras. Nah, kemudian agar menjadi khusyuk dalam beribadah secara umum ya adalah untuk memperbanyak mengingat kematian, mengingat alam kubur, kematian dan akhirat. Itu yang akan menjadikan hati seorang menjadi ya khusyuk. Nah, kemudian secara khusus di waktu solat adalah seorang betul-betul mengkonsentrasi menghadirkan dalam dirinya kebesaran keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beribadah kepada siapa? Ucapan yang pertama dia katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudahkah dia memahami makna Allahu Akbar? Nah, Allah yang lebih besar. Nah, kemudian di antara hal yang akan ya sebab untuk mewujudkan kekhusyukan tadi adalah betul-betul seorang itu mempersiapkan diri sebelum beribadah. Datang kepada ibadah dengan jiwa yang tenang. Ya, tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian masuk ke dalam ibadah tersebut dalam kondisi yang telah siap. Ya. Jadi dalam keseharian kita untuk melakukan sesuatu, kalau telah mungkin ada pemanasan sebelumnya, itu kita akan lebih konsentrasi karena terbiasa. Tapi begitu tiba-tiba masuk melakukan sesuatu yang belum ya terlatih, ya terbiasa, maka sulit untuk ya apa namanya itu menyesuaikan, ya beradaptasi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Allah syariatkan atau Rasul syariatkan untuk solat rawatib sebelum solat. Ini sebagai mungkin bisa istilahkan ya sebagai pemanasan, sebagai pelatih, ya latihan bagi kita. Kita akan masuk kepada yang lebih besar, solat yang wajib. Maka sebelum masuk kita persiapkan diri. Nah,
hadir ke tempat sholat lebih awal. Nah, ini di antara hal yang akan mendatangkan kekhusyukan. Kemudian juga di antara hal yang mendatangkan kekhusyukan, menghadirkan bahwa tatkala kita melakukan ibadah tadi, kita menghadirkan bahwa inilah ibadah dan kesempatan yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Nah, apa yang akan kita berikan? Yang jelek atau yang terbaik? Nggak ada lagi kesempatan yang lain. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir, yaitu dalam sholat secara khusus, dalam berdoa, kita memahami apa yang diucapkan. Dalam berdoa, berzikir. Kita membaca tapi nggak paham apa yang diucapkan, nggak akan mendatangkan kekhusyukan. Kita sholat membaca ayat demi ayat atau mungkin bacaan-bacaan sholat, ya, tapi nggak paham apa yang dibaca. Memohon kepada Allah, berdoa di waktu sujud, tapi nggak paham apa yang dipanjatkan kepada Allah. Mungkinkah akan bisa khusyuk? Tidak akan mungkin. Nah, ini di antara hal yang perlu diperhatikan agar seorang bisa khusyuk dalam beribadah. Wallahu a'lam. Nah. Yang terakhir tadi Ustaz, tentang membasuh kepala dan telinga itu berapa kali? Nah, ini ditanyakan bagian fikih aja nanti ya. Fikih. Jadi, ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lebih berkompeten dalam bidang fikihnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara Tanzil di Sumatera Selatan. Baik pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari hamba Allah melalui media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ustadz, ada penelpon Ustadz. Baik ya, kita dahulukan penelpon. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Halo. Halo. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ibu Lucy di Jakarta. Ibu Lucy di Jakarta, silakan Ibu. Ya. Saya mau tanya, kita dalam sujud kan kita diperintahkan untuk supaya lebih banyak untuk berdoa. Sebelum berdoa, apa kita harus untuk membaca salawat dulu atau langsung berdoa gitu? Nah. Baik, cukup Ibu Lucy. Halo. Ya. Sudah Ibu? Cukup, Bu? Udah cukup ya. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah di waktu kita berdoa, di waktu sujud, sebelum berdoa tadi didahului dengan bersalawat dulu, ya, tidak seperti itu, ya, karena sesungguhnya maksud kita bersalawat atau mungkin ya mengucapkan ya pujian kepada Allah dan bersalawat itu sesungguhnya dalam salat telah terlaksana. Dari awal kita memuji Allah. Kemudian di tasyahud kita juga ya ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu dalam berdoa waktu sujud kita langsung berdoa. Ya, langsung berdoa. Begitu juga di waktu penghujung salat. Karena dari awal sampai akhir sebelum salam tadi itu semua puji-pujian kepada Allah. Sehingga udah waktu yang tepat untuk memanjatkan permohonan kita. Seperti itu. Makanya tidak didapatkan dari sunnah Nabi, ya, waktu sujud berdoa ya sebelum mengucapkan ya muqallibal qulub, dia mengucapkan Allah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah muqallibal qulub, tidak ada seperti itu, langsung berdoa tadi. Ya, setelah mengucapkan ya, subhana rabbiyal a'la satu kali yang wajib, kemudian yang selebihnya itu yang sunnah, kemudian ya diselingin doa yang lain ya sebagaimana kata Nabi mengucapkan banyak di waktu sujudnya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan doa-doa yang lain. Kemudian begitu juga di penghujung salat sebelum salam. Nah, intinya tidak mengucapkan salawat. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk Ibu Lucy di Jakarta. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi. Ustadz, ada seorang ustadz yang mengaku dia dalam keadaan sadar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar bisa seperti itu? Jika tidak benar, apakah klaim dia tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan? Ya, dalam hal ini jelas dia ya kadzib, dusta. Rasul telah meninggal. Bagaimana dalam keadaan sadar dia bertemu? Artinya dia pergi ke Madinah gitu, gali kuburnya, bertemu dengan Rasul. Tidak masuk akal itu. Ya. Ya, kalau ini dikatakan orang awam, ya tapi bagaimana seorang ustaz? Ya, orang awam mengatakan ya bisa apalagi ya seorang ustaz. Tak benar, itu jelas dusta. Tapi kalau seandainya mengatakan bermimpi,
Nah, bisa kita benarkan mimpi. Tapi juga nggak bisa spontanitas dibenarkan. Mimpi kita tanya dulu, tahu nggak sifat Nabi dia? Bagaimana perawakan Nabi? Bagaimana mungkin kalau dia melihat, oh iya saya melihat, tapi bersih sekali wajahnya, nggak jenggot, anta kadzib. Nabi itu tebal jenggotnya, ya kan? Seperti itu. Kemudian kulitnya kalau kata, oh iya seperti sawo matang, seperti orang Indonesia, itu bukan Nabi itu, Nabi Indonesia mungkin itu, ya. Tapi Nabi al-Arabi bersih, ya kan? Begitu. Jadi kita tanyakan, tahukah dia sifat dari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak tahu berarti dia kadzib. Karena kalau seorang betul melihat Nabi dia waktu tidur, maka sungguhnya dia betul melihat Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai ya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak semua yang mengatakan itu bisa diterima. Kenapa? Kita tanya dulu. Ya, apa yang dilihatnya? Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi yang itu saya kalau dia menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ya, tidak menjerumuskan kesyirikan. Karena itu bukan kesyirikan, tapi ada kebatilan dan kesesatan, tapi tidak syirik. Karena syirik itu mempersekutukan. Ya, mempersekutukan. Ya, kecuali kalau dia memohon berdoa kepada Nabi, ya, di waktu dia melihat kata dia kemudian mohon pada Nabi, ya, sesuatu yang tidak mampu dilakukan, maka jelas perbuatan syirik. Tapi sekadar mendakwakan hal itu, menyatakan hal itu, melihat Nabi atau bertemu Nabi di waktu sadar, jelas ini kadzib, dusta. Ya, nah, demikian Allah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk hamba Allah yang bertanya melalui media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah lagi melalui media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ustadz, di tengah perkembangan media sosial di zaman ini, kadang muncul rasa takut terkena sihir melalui foto-foto yang beredar di media sosial. Apakah rasa takut seperti ini dibenarkan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, nah. Terima kasih pada yang bertanya. Di media sosial, ya, di alam maya, dengan berbagai medsos, ya, seringkali seorang mengunggah foto-foto dia, keluarga dia, atau kapan saja, ya, terkala selfie, ya, diunggah semua, kemudian ya di status dia. Maka kita mengingatkan kaum muslimin, ini jelas hal yang tidak baik, apalagi seorang wanita, ya, karena dia muka aurat, ya, ini jelas dalam kondisi yang tidak wajar, melakukan hal yang tidak, kemudian juga menebarkan fotonya, kemudian ya mungkin tidak berhijab, ya. Kalau di dunia nyata itu terbatas yang bisa melihat. Mungkin orang yang melihat kalau dia berada di kondisi atau di tempat yang sedang dia melakukan hal itu. Tapi kalau di dunia maya semua orang bisa melihat, ya, semua orang bisa melihat yang ya terlink dengan status dia dan seterusnya. Karena tanpa batas, lintas benua. Maka hendaklah seorang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga khawatir jangan hal seperti itu. Apalagi kejahatan di dunia maya banyak sekali. Nah, banyak sekali. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka tinggalkan. Jadikan untuk hal yang bermanfaat. Ya, bukan untuk men-share foto-foto kita, keluarga kita, anak kita dan seterusnya. Karena bisa memang seperti itu jadikan oleh orang yang berniat jelek. Ya, tinggal mengambil foto yang ada tadi kemudian dibuat ya dengan berbagai sihir dilakukan, terjadi. Nah, bisa terjadi. Maka kekhawatiran tadi ya sebatas kekhawatiran, ya tidak ada masalah. Tapi tentunya seorang bukan sekedar khawatir saja, tapi dia harus berlindung kepada Allah dari kejahatan ya makhluknya, ya, kejahatan orang yang hasad, itu yang harus dilakukan. Sekedar kekhawatiran ya tidak akan mempengaruhi. Nah, kecuali kalau sampai dia itu ya menjadi pesimis dan meyakini bahwa mereka semata-mata yang akan membahayakan semua dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Itu tadi jawaban untuk saudara kita yang bertanya melalui media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik, pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Resmini ya, Ibu ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Kurang.
Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, saya ingin bertanya lagi, Ustaz. Nah, Saya itu mendengar kajian, Ustaz, dari salah satu Ustaz. Katanya kalau salat sunat membaca 10 ayat di dalam surat-suratnya itu akan masuk surga. Yang saya tanyakan, 10 ayat itu apa setiap rokaat, apa cukup ya 1 rokaat, terus yang lain-lainnya silahkan semaunya gitu. Apa setiap rokaat 10 rokaat, setiap rokaat itu 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat gitu loh yang saya maksud. Itu bagaimana? di salat apa Bu? Salat sunnah. Salat sunat. Salat malam. Salat malam 10 ayat. Itu setiap rokaat, apa cukup yang rokaat saja 10 ayat, terus yang lainnya sesukanya gitu. Terus yang satu lagi Ustaz, jika membaca surat Ikhlas 10 kali itu akan ya pahalanya akan gimana gitu loh, lupa saya. Itu yang saya maksud, apa setiap malam, apa setiap hari, apa setiap membaca itu 10 kali, terus nanti ada waktu 10 kali, apa cukup sehari semalam itu 10 kali gitu loh Ustaz. Saya itu ya sebetulnya membaca Al-Quran itu baik-baik saja, ada pahalanya, tapi kalau yang disunahkan atau yang ada tuntunannya itu kan rasanya ya gimana gitu. Terus ada lagi ya Ustaz, setiap surat itu diambil 1 ayat. Setiap surat 1 ayat itu ada 7 ayat. Itu beberapa surat itu apa ada tuntunannya dari Rasulullah atau gimana? Terus bisa diamalkan apa enggak? Saya biasa maca. Masya Allah. Itu Ibu borong semua ini pertanyaannya. Cukup ya? Mohon maaf. Gitu aja. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Resmini di Pacitan ya. Sering penelpon setia nih Ustaz. Iya, nah. Barakallahu fiik Bu Resmini. Semoga dalam ya lindungan Allah Azza wa Jalla. Taib, jadi apakah ada ya tuntunannya salat sunnah kemudian baca ya, atau di malam hari misalnya baca setiap rakaat 10 ayat. Ya, kemudian balasannya tadi semoga masuk surga. Ya. Kemudian juga tadi surat Al-Ikhlas baca 10 kali, ya pahalanya mungkin sekian dan begitu ya. Kemudian setiap surat dan 1 ayat, kemudian 7 surat ya disebutkan tadi ya ayat-ayat tertentu dan jumlah tertentu dibaca dengan ya keutamaannya begini dan begitu. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam salat itu apa yang mudah kita baca. Tidak dibatasi. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Begitu juga Nabi SAW memerintahkan seorang yang datang, tapi awal datang itu dia melakukan sesuatu tapi dengan cara yang tidak sempurna. Rasulullah ajarkan kepadanya. Kemudian diperintahkan tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Jadi intinya membaca Al-Quran itu hal yang disunahkan. Baca Al-Fatihah itu rukun, tapi selebihnya adalah hal disunahkan. Dan Nabi SAW di salat malam itu memperpanjang bacaannya, panjang sekali. Begitu juga ruku dan sujudnya, tidak membatasi. Tapi bagi seseorang yang tidak hafal Al-Quran, ya membaca apa yang mampu dia baca. Ayat pendek dari surat Juz' Amma dan yang lainnya, tanpa membatasi. Nah, bila dia batasi, kemudian dia yakini ini khasiatnya begini, ini keutamaannya begini, nah timbul permasalahan yang lain, ada dalil atau tidak? Bila tidak ada dalil, berarti dia menambah-nambah. Nah, jadi intinya tidak ada ya tuntunan khusus atau perintah khusus membaca 10 ayat kemudian masuk surga, tidak ada seperti itu. Jadi baca apa saja yang mampu kita baca dari ayat yang kita hafal ya di salat malam tersebut. Nah, semakin panjang semakin bagus. Kalaupun tidak, lebih diutamakan mentadabbur. Ya. 1 ayat dibaca, tapi direnungi dan ditadabbur. Lebih banyak dari mungkin 1 surat, tapi nggak paham satupun maknanya. Nah, taib. Kemudian begitu juga membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian pahalanya sekian ya begitu, pahalanya demikian dan keutamaannya ya tadi disebutkan. Ini juga tidak ada juga panduannya. Yang ada dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang
ya bahwa surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, ya menyamai keutamaannya sepertiga Al-Quran. Berarti kalau dia membaca 3 kali sholat dia telah menghatamkan Al-Quran. Bukan berarti betul dia menghatamkan Al-Quran, tidak, tapi keutamaannya. Karena sepertiga dari kandungan Al-Quran itu yaitu tentang mensucikan Allah, mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, Allah yang Maha Agung, yang tidak ada ya sekutu baginya, yang tidak ada yang menyerupai Allah, maka itu merupakan bagian sepertiga di Al-Quran. Maka itu maksudnya. Adapun 10 ayat ya tidak ada tuntunan yang demikian dari Nabi SAW. Begitu juga pertanyaan ketiga tadi, tidak ada juga panduan atau perintah untuk mencari ayat yang khusus. Setiap surat ambil 1 ayat, yang lain ambil 1 ayat lagi, kemudian dan seterusnya. Tidak ada panduan seperti itu, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Dan ingat, sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan, ya kita terus sampaikan kepada masyarakat, pada kaum muslimin, beribadah itu standarnya bukan perasaan, bukan qila wa qal, bukan ya mungkin tradisi dan kebiasaan, enggak. Pertama saya tanyakan dalilnya dulu. Tanyakan dalilnya. Ada enggak dalilnya atau tidak? Kalau enggak ada, ya tinggalkan. Jangan coba-coba. Perasaan kita kan baik, baca ini, baca itu. Tapi ada enggak tuntunan seperti itu? Nah, baca Al-Quran bagus. Tapi kenapa dikhususkan 10 ayat? Kemudian jangan juga pahalanya sekian, keutamaannya demikian dan seterusnya. Nah, ini jelas hal yang gaib. Butuh dalil. Siapa yang tidak bisa mendatangkan dalil berarti dia mengada-ngada dalam agama, termasuk pada hal yang bid'ah yang terlarang. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk Ibu Resmini di Pacitan. Dan pertanyaan dari Ibu Resmini tadi Ustaz, sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum jami'an. Barakallah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar setia radio yang mendengarkan radio RTVC dimanapun Anda berada. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan radio yang telah bersedia untuk merilai live interaktif Fatwa TV kali ini. Dan pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Fatwa TV, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dapat Anda akses melalui www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, inilah live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir bersama Ustaz Dr. Muhammad Turisan Hafizahullah Ta'ala. Saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah